otakku dicuci untuk melakukan bunuh diri. Hai guys, lagi ngapain? Lagi nonton gue ya? Kalian apa kabar? Timot di sini. Semoga kalian baik-baik aja dan keren selalu ya. Buat yang baru datang di channel ini, selamat datang di Misteri Musik Malam Minggu di Dunia Dalam Bertika. Basically segmen ini adalah segmen dimana gue meluapkan segala kekepoan gue terhadap lagu atau lirik-lirik di dalam lagu. Dan biasanya gue kalau udah kepo, gue pasti akan riset sana sini. Dan ternyata setelah gue menemukan hasil risetnya, sayang banget kalau nggak gue share ke kalian. Dan pada episode kali ini gue bakalan ngulik tentang beberapa lagu yang liriknya mengandung ajakan untuk kita sebagai pendengar meninggal, lebih tepatnya bunuh diri. Tapi sebelum gue masuk dalam materi pada episode kali ini, ada dua hal yang mau gue sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, kalian jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Buat kalian yang udah nge-subscribe, makasih banget atas supportnya. Dan jangan lupa juga untuk komen di bawah untuk merekomendasiin gue lagu apa sih yang bakalan gue bahas. Dan yang kedua, ada sedikit flash news nih teman-teman. Jadi, ada kabar dari salah seorang musisi legenda bernama Marilyn Manson. Jujur aja sebenarnya gue sedih sebagai salah satu pendengar Marilyn Manson. Sebenarnya ini bukan merupakan kasus pertamanya Marilyn Manson, tetapi hal ini baru aja kemarin publish di sosial medianya seorang aktris Hollywood, Evan Rachel Wood. Dimana Evan Rachel Wood ini merupakan mantan tunangan dari Marilyn Manson. Menurut Evan, Marilyn melakukan kekerasan terhadapnya selama bertahun-tahun. Jadi Evan sama Marilyn ini pernah berpacaran di tahun 2007. Kemudian mereka melakukan pertunangan yang usianya tidak lama, yaitu di tahun 2010. Nah, hal ini lagi rame banget nih teman-teman, soalnya si Evan ini ngeposting sesuatu di Instagramnya. Gue langsung terjemahin aja ya ke bahasa Indonesia. Jadi Evan di sini mengungkapkan nama orang yang melakukan kekerasan kepadaku adalah Brian Warner. Dia juga dikenal sebagai Marilyn Manson. Dia mulai melakukan grooming kepadaku sejak aku remaja, dan dia melecehkanku selama bertahun-tahun. Jadi kalau gua nggak salah tangkap di sini, maksud dari Evan grooming di sini adalah pemaksaan kehendak kepada Evan secara penampilan oleh Marilyn Manson. Dan dikutip dari Reuters, Wood mengatakan, otakku dicuci dan dimanipulasi agar aku bisa menurut padanya. Awalnya terkait dengan hal ini, Marilyn Manson diem aja, tapi kabarnya dia sudah membantah tuduhan dari Evan. Tapi sebenarnya, sebagai fans dari Marilyn Manson sendiri pasti tahu kalau lirik-lirik lagu dari Marilyn Manson itu kebanyakan memang seperti abusive ya. Nanti kita bahas di minggu depan, makanya supaya nggak ketinggalan, kalian jangan lupa nyalain notifikasinya. Yuk kita masuk ke materi pada episode kali ini. Apa aja sih yang ada di otak gue saat gue ngedengerin lagu. Di materi pertama gue bakalan ngebahas lagu berjudul Gloomy Sunday oleh Billie Holiday. Sunday is gloomy. Jadi awal mulanya banget lagu ini tercipta adalah bukan ciptaannya Billie Holiday. Tapi awalnya musik ini diciptakan oleh seorang musisi, tepatnya seorang pianis dan juga komposer dari Hungaria bernama Rezo Seres. Dan lantunan musik yang diciptakan oleh Rezo ini memang bernada sendu. Dan ia memberi judul dengan bahasa Hungaria yang gua nggak bisa baca, ini judulnya di sini, yang artinya adalah Dunia Sedang Berakhir. Kemudian lantunan musik oleh Rezo ini didengar oleh seorang penulis puisi bernama Laszlo Havor. Ya pokoknya itulah ya. Nah, karena si Laszlo ini adalah seorang penulis puisi, maka dia memberi lirik di dalam lantunan musik milik Rezo itu. Nah, judulnya yang udah ada liriknya itu diganti sama Laszlo, yang judulnya lagi-lagi berbahasa Hungaria, berjudul ini. Nah, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, itu menjadi Gloomy Sunday. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah Minggu Suram. Minggu galau kali ya. Walaupun sudah diberi lirik oleh Laszlo, tapi konsep dari pembuatan musik ini sendiri tidak berubah ya. Karena dilihat dari judulnya, memang dua-duanya sama-sama gloomy atau suram atau juga sendu gitu. Dan justru lagu Gloomy Sunday ini yang diciptakan oleh Laszlo, liriknya berkisahkan tentang keinginan dirinya sendiri untuk melakukan bunuh diri setelah kekasihnya meninggal dunia. Jadi liriknya kayak gini, Gloomy Sunday with 100 white flowers. Minggu yang menyedihkan dengan adanya 100 bunga putih. I was waiting for you, my dearest, with prayers. Aku menunggumu sayangku dengan berdoa. A Sunday morning chasing after my dreams. Minggu pagi mengejar mimpiku. It is since that my Sundays have been forever sad. Sejak itu
Buatku, hari Minggu selalu menyedihkan. Under the blossoming trees, it will be my last. Perjalananku di bawah pohon berbunga adalah yang terakhir. My eyes will be open so that I could see you for a last time. Dan mataku akan terbuka, aku akan kembali melihatmu lagi. Gloomy Sunday, Minggu Suram. Tapi menariknya, lagu dengan liriknya Laszlo ini jauh lebih terkenal dan populer dibandingkan dengan versi musik sebelumnya. Namun sayangnya, karena lagunya itu terbuat dari lirik isi hatinya si Laszlo sendiri, setelah lagu itu populer, tidak lama kemudian Laszlo melakukan bunuh diri. Nah, ternyata tidak hanya Laszlo, tapi pencipta dari lantunan musik itu sendiri, Rezo Sereš, juga mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari jendela apartemennya di tahun 1968. Kalau di sini gue tangkap agak serem ya. Biasanya orang itu kan nggak selalu curhat melalui kata-kata ya, tapi bisa juga melalui lirik lagu atau dari berbagai kesenian lainnya. Nah, kalau dari dua orang ini gue belajar bahwa kita jangan main-main deh sama teman kita yang lagi curhat dan kemungkinan dia bener-bener lagi depresi banget. Karena takutnya abis dia depresi, dia bener-bener ngelakuin apa yang dia pikir harus dilakuin, yaitu bisa jadi bunuh diri. Nah, setelah beredar kabar bahwa kedua pencipta dari musik dan lagu ini sendiri meninggal karena bunuh diri, akhirnya lagu ini jadi heboh banget dan menjadi favorit di Hungaria. Dan semenjak itulah banyak kejadian yang akhirnya dapat dikatakan bahwa lagu ini adalah lagu yang terkutuk. Kenapa? Karena sejak beredarnya lagu ini, banyak sekali orang Hungaria yang akhirnya mengakhiri hidupnya setelah mendengarkan lagu ini. Ada beberapa kabar yang membenarkan kisah ini. Di antaranya adalah seorang pegawai negeri Hungaria yang diketahui sedang mendengarkan lagu ini melakukan aksi bunuh diri dengan cara menembakkan kepalanya dan mayatnya ditemukan di atas lirik lagu Gloomy Sunday yang dia tulis sendiri saat dia mendengarkan lagu Gloomy Sunday. Dan ada kisah serupa yang mengabarkan bahwa seorang gadis yang sedang mendengarkan lagu Gloomy Sunday ini nekat bunuh diri dengan cara meminum racun. Dan satu lagi ini yang absurd banget sih buat gue. Jadi dia lagi di dalam satu restoran bernama Budapest. Dia lagi makan bersama rekannya. Dan di dalam restoran itu ada band yang lagi live music menyanyikan lagu Gloomy Sunday. Nah, si orang ini yang tadinya lagi makan, tiba-tiba dia keluar dan kemudian menembakkan dirinya dengan senjata api. Dan kemudian kisah itu tersebar dan terdengar oleh si Billie Holiday. Nah, dia nyanyiin deh tuh lagu karena menurut dia ini lagu keren banget, kayak fenomenal. Dia pengen membuktikan, bener gak sih? Nah, ini lagu di Hungaria aja menyebabkan banyak kematian. Terus dibawain lagi sama Billie Holiday lagi. Gimana nggak ngeledak tuh lagu? Dan bener aja kan, gak cuma di Hungaria, tapi seluruh stasiun radio di Inggris juga menyetel lagu Gloomy Sunday dari Billie Holiday. Nah, karena lagu ini lagi happening banget di Inggris, akhirnya Amerika Serikat juga ikut-ikutan. Akhirnya juga diputar deh tuh di seluruh stasiun radio di Amerika Serikat. Nah, kebayang nggak loh, ada berapa kasus kematian semenjak lagu ini diputar di Hungaria, di Inggris, dan juga di Amerika Serikat. Bener aja, ada ratusan. Karena banyaknya kasus bunuh diri akibat dari lagu ini, akhirnya para pemegang stasiun radio di Hungaria, Inggris juga Amerika Serikat, mereka merasa khawatir dan merasa bertanggung jawab atas kematian dari para pendengarnya itu. Akhirnya mereka melakukan pencekalan untuk memutar lagu itu lagi. Tapi ternyata aturan ini tidak berlaku bagi Billie Holiday saat dia melakukan live performance. Nggak taunya banyak kabar orang yang mendengarkan secara live lagu Gloomy Sunday ini sama kejadiannya, banyak juga yang melakukan bunuh diri setelah itu. Akhirnya di tahun 2002, pihak lembaga penyiaran dunia ini melarang benar-benar lagu Gloomy Sunday diputar lagi dimanapun. Nah, karena itu udah lama banget kejadiannya, akhirnya jadilah lagu ini menjadi sebuah lagu legenda yang kabarnya tidak pernah lagi diputar dimanapun. Sekarang gue mau ngebawa kalian ke lagu yang ada di Indonesia berjudul Takdir. Larutkan ke malam sunyi. Oke, jadi lagu Takdir ini sebenarnya adalah lagu yang sempat rame dibahas di beberapa tahun yang lalu. Karena lagu ini kabarnya bisa mendatangkan hantu, dan yang lebih serem lagi, katanya lagu ini dapat mempengaruhi pikiran seseorang yang mendengarkannya. Dan gak cuma dipengaruhi, tapi kadang juga orang yang mendengar lagu ini pikirannya jadi kosong dan mudah banget untuk kerasukan hantu. Sampai sekarang tidak diketahui siapa penciptanya, tapi gue sempat baca kabarnya lagu ini diciptakan oleh seseorang bernama Rio Dito.
Tapi setelah gue dengerin lagu Takdir ini sendiri, dari liriknya tuh kayak nggak ada masalah apa-apa. Jadi dari liriknya ini kisahnya adalah ada seorang cowok yang telah tahu kalau ada seorang cewek itu cinta sama dia. Sayangnya pas si cowok ini udah tahu kalau cewek ini suka sama dia atau sayang sama dia, cewek ini udah meninggal duluan. Jadi kayak semacam penyesalan gitu. Jadi kabarnya Rio Dito ini adalah seorang musisi dari Pati, Jawa Tengah. Makanya lagu ini sempat heboh di sekitaran Pati, Kudus, Semarang, Jepara, mana lagi ya? Di sekitar situlah, Blora gitu. Nah sebenarnya yang bikin gua merinding adalah lagu ini katanya dikisahkan gak cuma sekedar lirik lagu, tapi adalah kisah nyata yang dirasakan oleh si pencipta ini tentang seorang gadis yang bernama Lita. Nah kabarnya nih, kalau kita nyanyi atau kita ngedengerin lagu Takdir ini di tengah malam, kita akan didatangi oleh makhluk halus yang menurut anggapan orang-orang itu adalah Lita. Selain itu ada juga kabar bahwa yang mendengarkan lagu ini pikirannya tuh jadi nggak terkontrol, bahkan bisa mengalami perubahan sikap dalam sekejap saat dia mendengarkan lagu ini. Malah katanya ada yang pas ngedengerin lagu ini mereka terguncang-guncang, terus kayak teriak-teriak histeris gitu. Nggak lama, orang yang biasanya histeris itu bakalan kesurupan sama jin wanita yang kadang juga masuk ke mimpi orang-orang yang pernah mendengarkan lagu Takdir ini. Gila, segitunya ya, serem banget anjir. Nah dari beberapa sumber yang gue baca, ternyata ada beberapa kisah yang menyeramkan buat gue, dimana mereka saat ngedengerin lagu ini ada-ada aja kelakuannya. Kayak yang ini nih, ada seorang siswi di Pati, dia lagi ngedengerin lagu Takdir ini di jam 2 malam. Dan kabarnya setelah dia mendengarkan lagu itu 2 hari 2 malam, dia jiwanya kosong sampai kalau keluarganya ngajak ngobrol tuh dia nggak ngeh, dia diem aja. Nah di malam kedua setelah anaknya mengalami kekosongan pikiran itu, ibunya tidur dan tiba-tiba dimimpiin kalau anaknya lagi digandeng sama seorang wanita berpakaian warna kuning sedang menggandeng anaknya. Kayak dikembaliin gitu, Bu ini anaknya. Nah esok harinya setelah ibunya bermimpi itu, anaknya kembali normal. Jadi kayak semacam anaknya itu lagi nginep ya di rumah temennya, dan akhirnya pulang dianterin gitu. Iya gak sih? Nah ada lagi nih, jadi kabarnya ada satu orang siswa dari SMA swasta di Kudus ini ngedengerin lagu Takdir di jam 1 malam. Dan setelah dia mendengarkan lagu itu, tidurnya itu nggak tenang karena dia ngerasa ada wanita yang selalu datang ke mimpinya 2 hari berturut-turut dan menggunakan pakaian berwarna kuning. Ini gue jadi merinding ya, mana lagi pakai kuning lagi. Sabar, mau satu lagi. Dan kisah lainnya adalah ada beberapa anak gitulah kayak lagi nongkrong-nongkrong gitu, mereka lagi main gitar dan mereka sambil nyanyiin lagu Takdir. Pas mereka lagi nyanyi lagu Takdir, ada cewek dong lewat katanya pakai baju warna kuning lagi. Dan ternyata yang digangguin gak cuman anak muda atau para siswa-siswi SMA ya, tapi juga ada satu orang guru. Jadi ini guru musik teman-teman. Dia ngaku dia ngedengerin lagu ini di jam 1 malam dan tiba-tiba ada bau wangi yang sekilas juga anyir saat dia mendengarkan lagu ini. Dan gak lama kemudian dia tertidur dan tebak bener aja di mimpinya dia lagi-lagi sama kayak yang lain didatengin wanita berbaju warna kuning. Bentar ya, gue ganti baju dulu. Nah udah ganti baju guys, abis tadi warna kuning jadi takut. Oke lanjut ya guys. Jadi kan tadi gue udah menceritakan beberapa kabar yang membuktikan secara tidak langsung katanya memang benar dapat mendatangkan arwah. Tapi di sini yang gue masih penasaran, apakah benar lirik lagunya ini bisa mempengaruhi seseorang? Akhirnya gue cari tahu dan liriknya seperti ini. Ku larutkan ke malam sunyi, ku sandarkan ke hari yang lain. Ku masih terpaku, memang salahku tak pernah tahu tentang isi hatimu. Namun, sekarang kau tutup mata untuk selamanya. Kalau dari liriknya, gue bener-bener gak ngerasa aneh sama sekali. Dan apa ya, memang benar menggambarkan bahwa dia baru tahu kalau si cewek ini suka sama dia setelah si cewek ini meninggal. Tapi yang bikin aneh adalah, kalau kalian ngedengerin lagu ini secara full, ada semacam suara dengungan di awal dan di akhir lagu. Sebenarnya lagu ini tipis-tipis banget ya, karena nggak akan kedengeran kalau misalnya kita ngedengerinnya pakai speaker, tapi akan terdengar kalau kita menggunakan earphone atau headset dan kita menggunakan volume yang agak tinggi, itu akan terdengar dengungannya. Kalian berani coba nggak? Tapi aneh banget ya, itu untuk apa coba kalau misalnya memang beneran ada dengungan itu sengaja dimasukin ke dalam lagunya gitu. Kayak untuk apa gitu, nggak menambah kesan lagu itu jadi gimana-gimana juga, biasa aja gitu. Dan itu malah justru bikin orang tuh, ini apaan sih, malah ganggu gitu loh.
Tapi kalau misalnya memang benar, dengungan itu mempengaruhi seseorang saat mendengarkan, artinya itu masuk dalam otaknya dan bereaksi secara tertentu sehingga orang yang mendengarkan itu bisa melakukan sesuatu di luar kehendaknya. Ini ngingetin gue sama musik Carl Mayer. Kalian tahu kan? Jadi itu kabarnya lagu Carl Mayer ini adalah hanya musik, instrumen musik gitu, yang apabila didengarkan akan menimbulkan rasa gelisah, depresi, bahkan banyak juga yang ngedengerin itu ngelakuin bunuh diri juga. Serem banget ya. Buat apa gitu loh bikin lagu kayak gitu. Dan kalau misalnya kalian sedikit cari tahu tentang lagu Carl Mayer ini, biasanya backgroundnya itu ada efek-efek psychedelic gitu, yang kayak bayangan-bayangan banyak, terus backgroundnya tuh merah gitu, yang warna-warna yang dapat memicu tingkat depresi seseorang deh. Ya, gue sih menyarankan untuk nggak usah lihat itu terlalu lama ya, karena kita nggak ada yang tahu bakalan kayak gimana efeknya gitu. Oke, next. Lagu yang ketiga adalah lagu dari seorang musisi cantik asal Indonesia yang berjudul Menanti Kekasihku. Ku sendiri duduk sepi di atas pohon, ku biarkan. Tapi ini sebenarnya judul aslinya adalah Rintihan Kuntilanak. Dari judulnya aja udah ngeselin. Tapi sebenarnya ada apa sih di lagu ini? Jadi musisi wanita dari Indonesia ini bernama Alda Risma. Kalau ada dari kalian yang nggak tahu Alda Risma siapa? Alda Risma adalah seorang penyanyi Indonesia yang sempat hits banget lewat lagunya yang berjudul Aku Tak Biasa. Nah, selain dari lagu Aku Tak Biasa ini, Alda juga mengeluarkan single yang berjudul Menanti Kekasihku. Dan yang menarik dari lagu Menanti Kekasihku ini adalah liriknya. Kenapa? Karena lirik di lagu ini bener-bener literally, secara literal, itu ngajak orang untuk melakukan bundir atau bunuh diri. Ayo mati, bunuh diri. Gak kuis sih gue kalau diajakin ini. Jadi selain lagu ini mengajak bunuh diri dan mendeskripsikan secara literal bahwa yang nyanyi adalah seorang kuntilanak, dan hal ini sangat detail dideskripsikan di lirik pertama lagunya yang seperti ini. Malam sunyi, ku sendiri, duduk sepi di atas pohon, ku biarkan rambutku terurai tanpa kaki. Tapi ada fakta yang lebih menyeramkan, yaitu Alda Risma ditemukan meninggal pada tahun 2006 lalu di kamar hotelnya akibat overdosis. Dan yang lebih menyeramkan lagi, Alda Risma baru saja melakukan rekaman 3 hari sebelum ia meninggal. Dan ini yang bikin gue merinding banget. Setelah diautopsi, mayat dari Alda Risma ini dinyatakan telah meninggal 7 hari yang lalu. Hey, itu siapa itu yang nyanyi? Hey, berarti bukan Alda Risma kan? Iya dong, iya kan? Yang pastinya bukan gue sih. Gila sih episode ini serem banget, apalagi yang lagu terakhir tadi ya. Apakah gue harus mengganti nama segmen ini menjadi musik misteri malam Jumat? Kayaknya enggak deh. Gue gak cukup kuat untuk menerima lagu-lagu yang sehoror ini setiap harinya. Oke, itu tadi sekilas dari beberapa lagu yang gue anggap sebagai lagu yang mengajak kepada kesuraman, kegalauan, dan terlebih menjadi depresi, dan juga mengajak bunuh diri dari para pendengarnya. Semoga ini dapat menambah wawasan kalian tentang musik, karena itu memang tujuan gue dari pembuatan segmen ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan komen apa aja. Mungkin kalian bisa juga ngerekomendasiin gue lagu apa yang bisa gue bahas untuk episode selanjutnya. Jadi supaya nggak ketinggalan, jangan lupa nyalain notifikasinya. Thank you!